Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya tentunya. Oke, baiklah teman-teman. Bersama aku Mela, kita ready kembali. Kali ini kita akan buat request dari teman kita yang lagi pengen untuk mengetahui bagaimana ya keadaan dia kak gitu ya, kebahagiaan apa yang dia rasakan setelah dia kembali ke aku gitu ya. Jadi kita bikin judulnya ini seperti ini, kebahagiaan yang dia rasakan saat diberikan kesempatan dia untuk kembali ke kamu. Oke, gimana teman-temanku, apakah setuju? Yang setuju oke, like ya. Oke, kita akan shuffle kartunya di sini. Tapi ingat, sebelum aku shuffle kartu ini, aku tidak bosan-bosan menyampaikan bahwa bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita general reading, timeless ya, bisa berlaku kapan aja saat kamu menonton video ini. Oke. Kalau untuk zodiak, kamu bisa intip kepoin di channel kita di sebelah ya. Oke, kamu renungkan sejenak, kamu rasakan energi kamu atau kamu bayangkan dia orang yang kamu fokuskan ya. Lebih dalam kamu rasakan ya. Kamu rasakan energi dia. Apa yang dirasakan? Kebahagiaan seperti apa yang dia rasakan setelah diberikan kesempatan oleh kamu? Oke, kita akan lihat di sini. Ada 3. Oke. Ada wedding ring. Wah, dia pengen menikah kembali dengan kamu ya. Dia pengen terikat kembali nih di sini sepertinya. Nah, kita akan coba turunkan dulu ya. Kita susun dulu kartunya seperti apa. Buat teman-temanku semua, di sini bacanya general ya, bisa apa ya, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu ya. Semoga ke depan bisa kembali ke bacaan kamu di sini ya. Nah, terlihat di sini ada passion ya, passion, intense chemistry, like each other equally, having fun. Jadi ada rasa kebahagiaan yang luar biasa yang dia rasakan di sini. Seakan-akan chemistry itu ya kembali gitu loh. Karena gini ya, sebelumnya itu dia merasakan bahwa dia menyesal. Setelah bisa dari kamu itu sangat menyesal sekali ya, apalagi kondisi dia meninggalkan kamu. Nah, kalau kamu yang meninggalkan dia kondisinya, ya bisa aja ya, dia juga terpukul, dia juga merasa bahwa kenapa ya teganya kamu meninggalkan aku gitu ya, apa sih salah aku. Nah, kadang-kala dia pengen introspeksi diri dia juga di sini. Dan begitu juga kalau dia yang meninggalkan kamu juga, dia merasa menyesal. Menyesalnya kenapa? Dia sudah menyanyiakan kamu di sini. Dia sudah membuat kamu itu ya tersakiti oleh dia. Jadi ada seakan-akan penyesalan dia itu, dia wah, aku pengen perbaiki semuanya nih ke kamu. Aku pengen membahagiakan kamu kembali. Aku pengen ada chemistry lagi di antara kita. Aku pengen ada suatu hari-hari yang bisa membuat kita ya selalu bersama gitu loh. Nah, itu yang dirasakan dia di sini. Dia pengen mengganti semua kesalahan-kesalahan dia itu dengan kebaikan-kebaikan yang dia tawarkan ke kamu. Itulah di sini dia. Dia merasa bahagia jika kamu bisa memberikan kesempatan kepada dia di sini ya. Oke, teman-temanku semua. Nah, di sini ada rasa bagi kamu yang mungkin di hubungan itu hanya sampai pertemanan, maksudnya sampai pacaran ya, belum ada komitmen. Jadi tiba-tiba kamu putus dan saat pengen kembali, nah dia menyadari, wah aku harus menikahi dia gitu. Jadi dia pengen menikahi kamu. Seakan-akan wah perpisahan itu dulu ya. Itu saat dia merenungi gitu loh. Saat dia mengkoleksi diri dia, introspeksi diri dia. Bagaimana saat aku terpisah dari kamu? Apakah aku bisa gitu loh? Apakah aku sanggup? Apakah aku bisa seperti seseorang yang seperti hilang kendali gitu? Nah, itu yang dia rasakan. Seakan-akan dia memang hampa tanpa kamu. Hari-harinya itu penuh dengan kesedihan lah ya.
dikatakan seperti itu ya. Jadi sekarang ini dia, saat jika kamu memberi kesempatan kepada dia untuk kembali ke kamu, dia akan bisa memperbaiki semuanya. Dia akan merasa bahagia sekali dan dia ingin berkomitmen sama kamu. Ya, di situ ada wedding ring, ada union, ada wedding, ada marriage di sini, ada soul connection, ada eternal love. Nah, seakan-akan dia merasa bahwa kita itu masih punya soul connectionnya gitu loh. Seakan-akan kamu itu true love-nya aku, soulmate-nya aku. Jadi ya, karena saat terpisah, saat kita tidak ada hubungan apa-apa, saat kita lost contact pun, aku terus membayangkan kamu. Nah, walaupun kamu juga punya hubungan dengan seseorang gitu ya, tidak lepas bayangan aku dari kamu gitu loh. Begitu juga kamu ya sepertinya. Karena ada juga ya kondisi di mana bahwa kita cari posisi yang enak. Ada kondisi di mana bahwa kamu ya, waktu kamu punya pasangan, dia juga punya pasangan, tapi kamu sama pasangan itu tidak saling bahagia gitu loh. Itu yang membuat kamu merasa bahwa kenapa ya saat aku menjalin hubungan dengan seseorang, aku tidak pernah merasakan sebahagia dengan kamu gitu. Jadi itu yang membuat dia menyesal setelah terpisah dari kamu. Ya, itu yang dia bayangkan di sini. Jadi kalau seandainya kamu memberikan kesempatan kepada dia untuk kembali ke kamu, nah dia akan memperbaiki semuanya. Dia akan memberikan suatu komitmen dengan kamu. Dia akan memberikan janji kepada kamu bahwa aku akan bisa hidup bersama kamu ya sampai kapanpun gitu. Itu keinginan dia. Karena sesuatu yang dia cari dari orang lain, dia tidak mendapatkannya. Nah itu yang di sini dia menjadi faktor dia pengen kembali ke kamu gitu ya, teman-temanku semua. Nah, di sini juga ada X. Oke. Break up, separation, stop the pattern, silent treatment, abandonment. Nah, di sini sebenarnya kamu membatasi semua itu. Kamu pengen melupakan dia sebenarnya. Ini terlihat dari energi kamu. Energi kamu ini pengen melupakan dia. Kamu itu mencoba juga ya untuk mencari cinta yang lain atau berpaling ke hati yang lain gitu ya. Dan kamu sebenarnya bisa membuka hati kamu dengan orang lain setelah kamu terpisah dari dia. Tetapi di satu sisi kamu masih memegang rasa kepada dia. Walaupun dia dulu mengkhianati kamu, walaupun dia dulu sering membohongi kamu, seakan-akan dia itu bermuka dua ya. Di depan aku baik, di belakang aku justru dia berpaling gitu ya. Nah, itu yang gambaran dari kamu di sini. Tapi kamu lebih tetap masih mencintai dia, tetap kamu masih mempunyai rasa ke dia. Nah itu ya rasa cinta yang union kamu berikan ke dia gitu loh. Ada soul connectionnya, masih ada soul connectionnya. Karena gini, kalau seandainya kita masih mencintai orang itu dengan tulus, dengan memang dari dalam hati, dan pikiran kita dan hati kita itu tidak bisa menolak ya, dan otomatis seseorang itu juga akan memikirkan kita walaupun kondisi dia sudah punya hubungan dengan siapapun. Nah itu sih kalau dari pemikiran aku ya. Karena ya kebanyakan seperti itu yang terjadi. Nah jika kita nih, kalau seandainya kamu masih memikirkan dia atau apa, ya sebaiknya kamu coba renungkan lagi. Kamu minta kepada Tuhan, jangan sampai kita merusak hubungan orang lain nantinya gitu ya. Tapi walaupun kamu merasakan wah aku masih memikirkan dia, tapi aku yakin dia juga memikirkan aku walaupun dia masih punya hubungan dengan seseorang gitu loh. Nah itu yang dikatakan di sini. Oke. Ada rasa ingin kamu lupakan dia, tapi rasa itu kuat dan kamu juga kuat cinta dengan dia kembali gitu loh. Nah itu yang menjadi energi kamu dengan dia itu tidak masih ada soul connectionnya gitu ya. Oke. Nah selanjutnya ada get talk di sini. Time with friend. Moving on, heavily single, living in the moment, having fun di sini. Nah, ada waktunya kamu, maaf, ada waktu dimana bahwa saat kamu terpisah dari dia, kamu lebih untuk memilih seorang teman ya, untuk bisa mengobati luka hati kamu atau apa gitu ya. Nah, itu. Jadi di sini ya itulah yang membuat hari-hari kamu merasa bahagia karena ada seorang teman nih yang bisa membuat kamu merasa bahagia gitu loh. Tapi segala sesuatu itu tidak lepas dari
pemikiran kamu ke dia tetap, karena kamu merasa bahwa wah dia sudah memegang kartunya aku nih, aku yakin dia masih mencintai aku gitu, aku yakin bahwa kemistri kita itu akan bertemu kembali gitu ya. Nah itu yang dirasakan di sini. Walaupun selama ini dia pernah menyakiti kamu, walaupun selama ini dia sudah membohongi kamu gitu ya, tapi dia merasa bahwa wah aku akan maafkan kamu. Nah itu. Jadi saat kamu diberi kesempatan ataupun dia diberi kesempatan oleh kamu, dia sangat bahagia sekali. Itu yang dirasakan dia. Oke. Kita akan coba lihat lagi di sini kartu selanjutnya ya. Buat teman-temanku semua. Oke. Apa lagi di sini yang terjadi tentang hubungan kamu dengan dia? Oke, kita akan lihat apalagi yang terjadi antara hubungan kamu dengan dia. Cerita apalagi yang akan tersirat dari kartu-kartu yang muncul. Oke. Oke, di sini ada Cancer versus Scorpio. Kayaknya Cancer versus Scorpio sangat dominan sekali ya saat ini. Oke, dan Taurus, Virgo, Capri. The Lover juga di sini ya. Oke. Nah, kita akan lihat di sini kartu yang muncul apalagi di sini. Nah, itu zodiak ini dengan kamu saat ini ya. Juga ada di sini Taurus ya. Oke. Oke, teman-temanku semua. Terlihat di sini memang dia merasa bahwa wah, aku sebenarnya sudah berubah, sudah mengubah diri aku menjadi yang lebih baik. Jadi versi dia yang saat ini memang tidak sama dengan versi dia yang dulu gitu. Yang dulu mungkin dia suka bohongi kamu, suka on off, ya mungkin dia masih kekanak-kanakan atau dia masih memikirkan egonya sendiri gitu ya. Tapi saat ini dia lebih dewasa. Dan begitu juga kamu. Ya mungkin perubahan ini terjadi karena ya mungkin bisa saja faktor usia atau faktor situasi dan kondisi gitu ya, atau faktor zaman gitu ya. Bisa saja semua itu terjadi dengan faktor lingkungan juga ya, dimana bahwa kamu seseorang yang pekerja atau bekerja di suatu perusahaan ataupun kamu menjalin suatu bisnis, jadi itu yang menuntut kamu supaya untuk menjadi dewasa dan pemikiran yang sudah matang gitu loh. Jadi ada kondisi di mana kamu memang benar-benar sudah berubah saat ini. Perubahan itulah yang membuat kamu merasa bahwa wah, aku harus benar-benar mencari nih seseorang yang benar-benar ada di hati aku, yang bisa membuat aku nyaman gitu loh. Dan ternyata semua itu yang kamu lihat dari dia. Banyak sekali memang di sini orang yang kamu lihat ataupun dia di sini. Karena energi ini bisa berbolak-balik ya. Bisa saja kamu yang merasakan, bisa saja dia yang merasakan. Banyak di awal dia mencari cinta yang lain gitu loh. Ya mungkin berteman di sana, berteman di sini, terima cinta sana, terima cinta sini, tapi dia tidak pernah merasa ada kenyamanan. Ya mungkin dia ketemu dengan orang yang juga memanfaatkan dia, atau mungkin dia ketemu dengan orang yang egois, yang orang yang manja gitu ya, orang yang kekanak-kanakan. Nah semua itu masih dia, wah kayaknya nggak bisa nih gitu. Kayaknya aku tetap masih mikirkan kamu karena kamu yang bisa membuat aku merasa dihargai gitu ya. Cuman inilah penyesalan aku. Aku telah menyia-nyiakan kamu selama ini. Nah, itu yang dirasakan dia ya. Oke. Kadang-kala dia di sini melihat bahwa wah, seandainya aku bisa memperbaiki semua hubungan kita ini gitu loh. Aku akan bisa memberikan apa yang kamu mau. Aku akan bisa berbuat apapun apa yang kamu mau gitu ya. Melakukan apa yang kamu mau, aku sanggup gitu loh. Jadi secara tidak langsung dia pengen menebusi kesalahan dia selama ini. Kesalahan yang benar-benar fatal bagi dia gitu. Ya, tapi sebenarnya sih ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau dia tidak putus sama kamu, kalau tidak dia berpisah dengan kamu, dia tidak akan tahu arti bahagia itu seperti apa gitu ya. Jadi saat dia terpisah dari kamu, jadi dia bisa mengerti bahwa hubungan yang sebenarnya yang dia cari itu seperti apa ya, seperti dengan kamu. Itu yang dirasakan. Jadi kamu jangan terlalu sedih, jangan terlalu baperan ya. Ya pikir aja, kalau seandainya ketemu, seandainya jodoh, Tuhan pasti akan berikan jalannya.
Nah itu aja. Karena di sini akan ada cinta yang tumbuh lagi di antara kamu dengan dia. Setelah perpisahan itu ya akan terjadi lagi nih makin cinta jadinya gitu loh. Ya, oke, teman-temanku. Seperti itu. Semua itu kamu lakukan memang ya berkat doanya kamu juga di sini. Dimana kamu sering nih beribadah, baca ayat-ayat atau Alkitab kamu ya apapun itulah gitu ya. Jadi seakan-akan kamu di sini meyakinkan diri kamu bahwa Tuhan itu akan selalu adil buat umatnya gitu. Jadi itulah yang kamu dapatkan di sini. Ya mungkin aku harus bisa memberikan kesempatan nih kepada kamu agar bisa ya mungkin ini jodohnya aku gitu loh. Tapi dengan kondisi kamu juga sedang free gitu, tidak berhubungan dengan siapapun, dan kamu juga menyadari bahwa dengan dia aku bisa bahagia gitu. Oke, teman-temanku semua. Nah, kita akan lihat lagi di sini apa lagi yang akan terjadi ya. 3 kartu terakhir ya kita akan ambil buat teman-temanku. Bagi teman-temanku yang ingin melihat khusus zodiak ya, bisa lihat di channel aku ya, bisa dilihat di kolom deskripsi juga ada channel pertama aku ya tentang zodiak semuanya. Kali ini kita tentang general timeless ya. Oke, kita akan ambil 3 dulu kartunya. Akan ambil 3 dulu kartunya buat kamu. 2. Oke. Nah, terlihat jelas sekali di sini. Oke, ada moon energi ya. Ada moon energi, ada pure intention ya, ada precious time. Jadi kamu benar-benar selalu menghargai waktu di sini, membuat waktu kamu benar-benar bermanfaat di sini. Itulah mencerminkan bahwa kamu itu orang yang konsisten ya dalam waktu, dalam pekerjaan, dalam percintaan. Ya kalau memang dia tidak bisa kamu ya bukan dimanfaatkan ya, tidak bisa diperlakukan seperti hal layaknya seseorang yang dicintai gitu ya. Ya udah, aku tidak akan membuang waktu aku dengan kamu gitu loh. Jadi seakan-akan kamu ini orangnya tegas dalam segala hal gitu. Ada sesuatu moon energi atau pure intention di sini yang membuat kamu merasa bahwa aku yakin apapun yang menjadi manifestasi aku itu akan bisa aku wujudkan gitu loh. Nah, jadi kamu itu orang yang energik, orang yang supel, orang yang punya power. Jadi banyak orang yang akan menyukai kamu. Jadi keyakinan kamu di sini ya kamu tidak takut dengan apapun yang nanti akan datang, apapun masalah yang kamu hadapi gitu loh. Baik itu kamu dengan dia, saat dia pengen kembali ke kamu juga memastikan apakah kamu benar-benar sudah berubah. Kalau seandainya sudah berubah, aku akan berikan kesempatan kepada kamu. Karena di sini ada moon energi, di mana ada energi yang akan memancarkan kamu, yang menerangi kamu bahwa berkasihlah kesempatan. Nah, semoga kesempatan yang kau berikan itu akan menjadi sebuah ya inspirasi buat kamu gitu ya, inspirasi dimana bahwa ya mungkin ini akan bisa menjadikan aku akan lebih bahagia lagi. Ya mungkin secara aku sudah mengenal kamu lebih lama, secara kita sudah pernah menjalin hubungan, dan mungkin saat ini kamu sudah berubah, datang ke aku dengan versi terbaiknya kamu gitu. Oke? Nah seperti itu. Oke, teman-temanku, buat semuanya yang lagi menonton, semoga lebih bahagia lagi ya. Buat kamu yang pengen readingan ini, yang sudah request, semoga bisa mengambil makna dari readingan kita ini. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku. Dadah.